Maha besar Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus yang boleh memberikan waktu yang terbaik di hari ini untuk kita kembali berjumpa melalui renungan harian Toraya Minggu 5 November 2023. Sobat Rehat yang diberkati Tuhan, mari kita kembali berada di sekitar kebenaran firman Tuhan, firman yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan juga kasih Kristus bagi kita tidak pernah berubah dari hari ke hari. Karena itu dalam keteduhan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu yang sudah melayakkan kami menapaki hari ini dengan kasih dan berkat Tuhan yang melimpah di dalamnya. Firman Tuhan kembali dilayankan, layakkan kami untuk bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu 8 ayat 6 sampai 13. Keempat sangkakala yang pertama dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Tema Rehat di hari ini bersiap-siap. Sobat Rehat, menurut beberapa film dokumenter bahwa perubahan iklim telah terjadi dan badai di daratan dan laut telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pemanasan global berdampak pada ekosistem, pertanian, dan kesehatan manusia. Penyebab utamanya adalah aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, aktivitas manusia yang tidak berdampak baik bagi alam sekitar. Pembacaan kita mengimajinasikan peristiwa ngeri tentang malaikat-malaikat yang menuangkan cawan murka Tuhan ke bumi. Fenomena alam yang mengerikan ini mengakibatkan bencana dan kematian massal di darat, laut, dan udara. Penghakiman ini menunjukkan murka Allah terhadap perbuatan jahat dan dosa.
sekaligus mengingatkan tentang hukum Tuhan atas perbuatan jahat manusia dan pentingnya menjalani hidup kudus sebagai persiapan untuk akhir zaman. Gambaran wahyu ini berfungsi sebagai peringatan bagi mereka yang terus menentang Allah, yang mana penghakiman bukanlah akhir cerita. Allah sendiri yang berotoritas memberi sangkakala kepada para malaikat. Artinya masih ada harapan bagi mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan berbalik kepada Allah. Orang Kristen diingatkan betapa pentingnya hidup taat kepada Allah karena Allah itu adil dan pada akhirnya akan menghukum orang yang bersalah. Sobat Rehat, sebagai pengikut Yesus, betapa pentingnya untuk bijak di kehidupan ini dalam sebuah ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, penting untuk punya komitmen pada kebenaran yang membuat kita punya kemampuan untuk mengubah masa depan dunia dengan cara yang bermanfaat. Karena itu mari menjadikan diri kita, mari menjadikan keluarga kita, persekutuan kita sebagai agen perubahan. Tentunya dengan menampilkan cara hidup kudus, turut memperjuangkan keadilan, menjaga alam ciptaan Tuhan, dan juga bagaimana mencerminkan kasih Kristus di tengah seluruh kehidupan ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, syukur di hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk menggumuli firman Tuhan. Firman ya dan amin. Firman Tuhan senantiasa baik, bahkan sangat baik untuk menuntun kehidupan kami. Bapa, syukur atas hari ini di mana umat Tuhan boleh beribadah. Hari yang kudus yang Allah khususkan untuk kami berelasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Berkati Bapa peribadahan umat-Mu di sepanjang hari ini. Dan juga Tuhan senantiasa hadir dalam rupa-rupa pergumulan, dalam kondisi sakit, dalam kondisi duka cita yang dialami anak-anak Tuhan. Dan ajari kami Bapa menghitung kebaikan Tuhan, kesuksesan yang bersumber dari Allah, supaya semuanya itu mendekatkan diri untuk terus percaya dan berharap hanya bagi-Mu. Bapa di sorga, lanjutkan kasih-Mu di sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan, maju terus di dalam Tuhan.